Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Masih ingat pertemuan kemarin? Kita membahas apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita bahas tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Masih di bab 3, setelah kita mempelajari subtema 1 yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia, pembelajaran IPS kali ini kita akan membahas subtema 2 yaitu kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan murid dapat menjelaskan secara singkat kegiatan produksi, menjelaskan secara singkat kegiatan distribusi, dan menjelaskan secara singkat kegiatan konsumsi. Berikut merupakan contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi kue, berjualan buah-buahan, distribusi dan produksi, distribusi gas, produksi sepatu, produksi motor, dan membeli pakaian. Kegiatan ekonomi terdiri menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua, kegiatan konsumsi, dan 3, kegiatan distribusi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mengkombinasi seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam melakukan kegiatan produksi, produsen berusaha menciptakan manfaat dan nilai guna barang atau jasa atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, bahan-bahan untuk merakit motor yang terdiri dari bahan logam dan plastik dirakit menjadi satu sehingga menjadi motor yang memiliki nilai guna tinggi. Kegunaan, manfaat, atau nilai guna suatu barang dan jasa adalah kepuasan yang diperoleh sebagai hasil dari konsumsi barang dan jasa. Nilai guna suatu barang bisa diperoleh dari bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Nilai guna bentuk diperoleh karena mengubah bentuk barang menjadi barang yang lain yang bernilai tinggi. Contohnya, kayu setelah diolah akan menjadi meja dan kursi dan yang memiliki nilai jual tinggi. Nilai guna tempat diperoleh karena memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya, pasir, batu, dan kerikil dari sungai dapat dikumpulkan dan menjadi bahan-bahan bangunan. Nilai guna waktu yang diperoleh menggunakan suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, permintaan pakaian meningkat ketika menjelang Lebaran. Nilai guna kepemilikan barang akan bertambah apabila kepemilikan barang tersebut bisa dipindahkan. Contohnya, HP yang dijual di toko akan lebih berguna ketika telah dibeli. Produsen sebagai pihak produksi harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, jenis dan jumlah barang apa yang akan diproduksi, bagaimana teknologi sumber daya yang digunakan, menggunakan tenaga kerja yang bagaimana, dan bagaimana tujuan produksi. Yang ketiga, siapa penerima hasil dan pendistribusian barang.
Faktor-faktor produksi. Faktor produksi contohnya tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tanah. Masyarakat pedesaan yang memiliki tanah yang luas memanfaatkannya untuk kebutuhan pertanian. Namun, masyarakat perkotaan, tanah yang digunakan untuk perdagangan dan industri. Dan luasnya pun terbatas, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tenaga kerja. Sumber daya manusia sebagai faktor produksi yaitu tenaga kerja. Berdasarkan kemampuan jasmani, tenaga kerja terbagi menjadi tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih. Berdasarkan kemampuan rohani, tenaga kerja menjadi tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik. Semakin tinggi sumber daya, akan semakin tinggi kemampuan yang dimiliki untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan manusia. Modal. Sumber daya modal disebut juga kapital. Modal bisa dalam bentuk uang atau barang. Modal uang artinya memerlukan uang untuk membeli kebutuhan produksi. Modal barang artinya alat-alat yang digunakan untuk produksi. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menggabungkan semua faktor produksi yang dimiliki untuk memperoleh laba. Orang yang mampu berwirausaha disebut wirausahawan. Sifat wirausahawan adalah ulet, berorientasi pada kualitas, tujuannya jelas, percaya diri, dan berani. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, membeli barang dari produsen, lalu distributor membungkus dan mengepaknya, dan setelah itu disimpan di dalam gudang. Setelah itu, melakukan pengangkatan atau pengangkutan dari gudang untuk dikirimkan kepada konsumen. Badan-badan distribusi. Badan-badan distribusi terdiri dari agen, maklar, komisioner, importir, eksportir, grosir atau pedagang besar, dan eceran atau pedagang kecil. Sistem distribusi. Sistem distribusi ada 3. Yang pertama yaitu distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung dikirim ke konsumen, dan sedangkan semi langsung yaitu pengiriman barang dari produsen ke agen lalu kepada konsumen. Sedangkan tidak langsung itu kegiatan distribusi dari produsen ke agen lalu ke grosir, dan terakhir baru bisa disampaikan ke pedagang eceran lalu ke konsumen. Konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya minum jus, mandi, makan buah, cuci tangan, dan beli bensin. Selain itu, berbelanja, makan, belanja pakaian, belanja kebutuhan merupakan contoh konsumsi. Adapun tujuan konsumsi yaitu menghabiskan nilai barang sedikit demi sedikit, mengkonsumsi barang untuk mempermudah kegiatan, memenuhi kebutuhan jasmani, dan yang terakhir memenuhi kebutuhan rohani. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Ada faktor ekonomi yang terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa,
dan ketersediaan barang dan jasa. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor non-ekonomi, yaitu jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan lingkungan sosial. Kegiatan konsumsi ada 3. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau RTK, rumah tangga perusahaan atau RTP, dan yang terakhir rumah tangga pemerintah. Rumah tangga keluarga atau RTK adalah rumah tangga unit terkecil dalam masyarakat yang kegiatannya konsumsi. Setiap rumah tangga kebutuhannya berbeda dengan satu sama lainnya. Rumah tangga dapat bekerja sebagai produsen maupun distributor. Contohnya, pakaian yang digunakan keluarga dan makanan yang dikonsumsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan, contohnya perusahaan tekstil. Pembelian bahan baku atau kapas yang akan digunakan untuk menghasilkan tekstil, pembayaran gaji tenaga kerja, penggunaan mesin yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, menggunakan lokasi kantor, dan menggunakan peralatan lain yang menunjang terlaksananya proses produksi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah, contohnya penggunaan gedung dan kantor beserta perlengkapan dan peralatannya. Yang kedua, belanja negara untuk membangun dan proyek negara. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kali ini mengenai kegiatan ekonomi oleh produsen, distributor, dan konsumen. Yuk kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa selesai, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.